Dengan demikian maka sudah resmi seperti apa yang telah kami sampaikan maupun Tengku Dewi sampaikan atas keseriusan. Mungkin ada update apa? Update apa nih Ya, Bang? jadi ini kan banyak teman-teman media yang bertanya terkait dengan masalah gugatan klien kami Tengku Dewi ke suaminya Andrew Andika, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami pernah sampaikan gugatan sedang diproses dan mungkin akan kita daftarkan di hari Jumat minggu yang lalu. Tapi karena pada waktu Jumat itu ada beberapa yang perlu masih difinalisasi dan waktunya juga sangat pendek karena di hari Jumat, kita rencanakan di hari Kamis, di hari Senin. Tapi karena di hari Seninnya itu juga ada hal-hal yang masih belum tuntas dalam pembuatan gugatan perceraiannya, karena kan harus hati-hati juga membuat gugatan perceraiannya. Jadi gugatan perceraian Tengku Dewi itu baru kita selesaikan hari ini, hari Kamis, dan sudah kita daftarkan by e-court ya, online ya, by e-court. Dan tadi itu kita lakukan pendaftarannya sekitar jam 14.36 ya. Jadi 14.36 itu sudah kita daftarkan dan sudah terkonfirmasi dari WA Mahkamah Agung Republik Indonesia ya. Ini ada WA-nya yang bicara terkait dengan pemberitahuan informasi pendaftaran online ya. Tanggal pendaftaran hari ini tanggal 6 Juni 2024. Nomor register pendaftarannya PACBN, berarti Pengadilan Agama Cibinong 06062024 WIL. Ya, jadi tinggal menunggu nomor perkara karena biaya pendaftaran atas gugatan juga sudah kita bayarkan ya, sesuai dengan hukum yang terbit. Jadi tinggal menunggu jadwal sidang dan juga tinggal menunggu nomor perkara. Biasanya memang kalau kita daftarkan hari ini dia memerlukan, apalagi jam 14.36, dia masih memerlukan beberapa waktu untuk melakukan proses sampai terbitnya nomor perkara. Jadi mungkin dalam 1-2 hari ini nomor perkara sudah keluar, hanya nunggu itu. Tapi secara formal gugatan perceraian Tengku Dewi kepada suaminya Andrew Andika sudah kita daftarkan hari ini tanggal 6 Juni 2024 jam 14.36 ke Pengadilan Agama Cibinong. Jadi fisik gugatannya bisa diperlihatkan ya. Tahan dulu Pak. Tahan. Oke. Ya, jadi dengan demikian maka sudah resmi seperti apa yang telah kami sampaikan maupun Tengku Dewi sampaikan atas keseriusannya untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Andrew Andika atas peristiwa-peristiwa yang beberapa waktu ini menjadi perhatian dari kita semuanya. Ya, jadi memang alasan-alasan gugatan kami itu juga memang salah satunya adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf A-nya ya, itu memang dengan jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam tersebut ya. Di huruf A-nya itu dikatakan adalah perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan itu ada A sampai F, tapi kita ambil yang poin A-nya, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ya. Jadi alasannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf A Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, karena memang ada sampai F itu alasannya, jadi boleh satu atau gabungan dari berbagai macam alasan, tapi ini yang kita pakai adalah huruf A-nya yang mengatakan alasan perceraian itu karena A, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi kalau secara kontekstual hukum Islam itu kan memang ada batasan-batasan ya.
antara laki dan perempuan itu ada batasan-batasan. Apalagi kalau misalnya sudah terikat dalam suatu perkawinan. Ada beberapa hadis yang kami cantumkan di sini yang menyatakan bahwa seyogianya ya masing-masing orang yang sudah terikat dalam perkawinan itu menjaga kesucian rumah tangganya. Nah, jadi sudah ada batasan-batasan. Nah, kalaupun dia ketemu dengan lawan jenisnya, sebaiknya dalam pertemuan itu juga didampingi oleh orang yang menjadi muhrimnya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian seperti apa yang kita ketahui bersama itu, Endro Andika ini kan dia memiliki hubungan yang tanda petik spesial dengan wanita-wanita yang bukan muhrimnya, bahkan sampai ada pengakuan dari orang tersebut kepada Teguh Dewi karena kasihan misalnya atau apapun alasannya pernah nginap di rumah itu misalnya kan ini, dan orang itu belum bersuami kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi ini juga menjadi satu catatan yang bisa kita artikan itu suatu pelanggaran yang tidak menjaga kesucian rumah tangga, dan itu sama saja dengan perzinahan kan begitu kira-kira intinya. Jadi itulah yang menjadi alasan kami dalam gugatan perceraian ini, disertai tentu dengan beberapa dalil-dalil lain baik secara hukum maupun secara hadis. Abang Saya kira seperti itu. Terkait tuntutan sendiri bang, mungkin ada tuntutan apa saja dari Ya. Mbak Teguh Dewi? Tuntutan ya, berarti ini kan bicara mengenai masalah akibat putusnya perkawinan karena perceraian ya. Yang kami masukkan dalam gugatan ini hanya mengenai masalah hak asuh anak. Ya, jadi anaknya itu ada 2 ya. Karena kalau kita bicara mengenai masalah sejak kapan seseorang itu bisa dikatakan sebagai suatu subjek hukum untuk berbagai kajian dan kepentingan hukum, itu anak yang dalam kandungan juga sudah dianggap sebagai subjek hukum. Ya, meskipun belum dilahirkan ya. Nah, jadi oleh karena itu di sini ada 2 anak, satu anak yang sudah lahir 3 tahun yang lalu lebih kurang yang bernama Ehsan ya, Ehsan Ryan Fisher ya, dan kemudian adalah anak yang masih dalam kandungan yang sekarang jalan 8 bulan, dan 8 bulan sudah di USG kan kemarin sudah disampaikan anaknya wanita, dan anak itu ada dalam kandungan Dewi selama masa perkawinan antara Dewi dengan Andrew. Jadi nggak perlu diragukan lagi siapa yang menjadi ayah dari anak tersebut ya. Jadi makanya dalam gugatan kita sampaikan ada 2 anak ya, satu lahir bernama Ehsan tadi itu, satu lagi dalam proses ya. Jadi itu yang bicara mengenai masalah hak asuh kepada anak-anak ini, atau hadanah kalau secara hukum muslim itu namanya hak pemeliharaan, dan anak di bawah umur memang seyogianya itu berada dalam pemeliharaan ibunya. Apalagi anak yang akan dilahirkan dalam beberapa bulan ke depan, sebulan ke depan mungkin, itu udah pasti sangat bergantung kepada ibunya. Jadi hak asuh ini yang kita mintakan. Nah, terkait dengan masalah harta gono ini tidak kami cantumkan dan kami mintakan dalam gugatan perceraian ini, mengingat antara Teguh Dewi dengan Endro Andika, mereka sudah memiliki perjanjian pranikah ya ketika mereka melangsungkan perkawinan, sehingga tidak ada harta gono gini karena mereka ada perjanjian pranikah yang memisahkan harta. Jadi tidak ada percampuran harta, jadi tidak kami masukkan karena sudah jelas semua yang menjadi kekayaan dan harta Teguh Dewi akan menjadi milik kepunyaannya, yang sebaliknya apa yang menjadi milik daripada Andrew itu juga akan menjadi milik Andrew. Jadi kita hanya bicara mengenai masalah hadanah atau hak pemeliharaan atau hak asuh kepada anak, dan termasuk biaya ya, biaya nafkah untuk anak dan pendidikan anak itu yang diminta oleh Dewi sangat rasional sekali ya, tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu mencolok sekali, normal-normal saja, sesuai juga mungkin dengan kemampuan yang dirasakan ada pada Andrew. Itu hanya sebesar 20 juta rupiah per bulan Untuk 2 untuk 2 orang anak ya. Jadi masing-masing Dewi bilang cukup lah bang, 10 juta aja cukup lah ya untuk anak. Berarti ada 2 anak maka 20 juta ya. Tapi ini formalnya, tapi saya yakin namanya seorang ayah pasti tidak akan membatasi apa yang diperlukan oleh anak, pasti tidak akan dibatasi dengan apa yang menjadi putusan formal. Tapi paling tidak dalam gugatan ini ketika dicantumkan, Dewi mencantumkan senilai 20 juta itu 10 juta lah untuk 1 anak, dan saya rasa ini sangat
sangat wajar sekali, ya tidak terlalu mencolok sekali. Ya. Abang terkait harta bawaan bang, kira-kira disebutkan nggak sih bang, harta bawaan yang kemudian milik Tengku Dewi apa saja bang? Adakah 2 rumah dan mobil yang biasa digunakan atau seperti? Jadi kalau mengenai masalah harta bawaan ini kan beda dia dengan harta gonogini gini. Ya. Nah, jadi kalau harta bawaan itu kan memang tetap menjadi, walaupun nggak ada perjanjian pranikah, ya harta bawaan kalau terjadi perceraian tetap kan akan dikuasai oleh orang yang memiliki harta ini. Itu kalau harta bawaan. Tapi ini kan kita bicara mengenai masalah harta gonogini, percampuran harta. Jadi harta yang timbul selama perkawinan. Nah, kalau mengenai harta yang timbul selama perkawinan itu tidak disebutkan detailnya karena nggak perlu lagi dibahas dalam gugatan ini karena memang sudah jelas mereka sama-sama mengetahui apapun harta yang ada hari ini, rumah misalnya, mobil misalnya, itu akan kemana jika terjadi perceraian. Itu kan sudah jelas karena sudah ada aturan mainnya mereka yang mereka atur dalam perjanjian pranikah tersebut. Bang, mungkin Andrew sendiri sudah mengetahui sudah diajukan gugatan cerai atau belum sih bang? Saya tidak menginformasikan ke Andrew bahwa ada gugatan perceraian ini, dan Andrew juga nggak ada komunikasi dengan saya. Dan karena gugatan ini baru selesainya hari ini dan baru kita daftarkan secara e-court atau online jam 14.36 tadi menurut informasi dari WA resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, saya rasa orang yang pertama tahu bahwa gugatan ini sudah didaftarkan secara online selain klien kami Tengku Dewi adalah teman-teman media. Jadi mungkin kalaupun nanti kemudian Andrew tahu bahwa gugatan itu sudah didaftarkan secara resmi, maka pasti dia tahu dari pemberitaan teman-teman media. Dari Tengku Dewi sendiri mungkin ketika udah tahu soal gugatannya udah masuk benar? Karena begini, sebelum gugatan ini kita daftarkan secara online, kita yakinkan lagi ke Tengku Dewi apakah gugatannya sudah bisa kita daftarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kirim juga konsep gugatan ini yang final ini by PDF kepada Tengku Dewi agar dia juga bisa membacanya. Ya, ketika dia membacanya, apakah sudah betul itu yang mau dimintakan, apakah sudah betul itu peristiwa hukumnya, dan kemudian berapa hak pemeliharaan yang nafkah itu tadi yang mau dimintakan jumlahnya. Dan dalam proses itu kami juga berharap Dewi akan masuk ke dalam keputusan final tunda, batal, atau lanjut. Tapi yang dia sampaikan kepada kami adalah lanjut, Bang. Jadi ketika sudah kita daftarkan, kita informasikan sudah terlaksana, gugatan sudah didaftarkan, ya si Dewi nggak bilang apa-apa, cuma bilang terima kasih Bang sudah dibantu, udah. Jadi nggak ada yang lain. Ya. Ada lagi kawan? Bang, Ya. update dong Bang terkait Robin Olsu dan Saranja.